Ustaz, stop nonton TV. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Berhenti nonton acara infotainment. Penyebabnya apa? Saya nih Pak Ustaz, penyebabnya inilah perempuan nih Pak Ustaz. Puasa. Yang penyebab dosanya hanya karena perempuan, puasa. Karena kalau sudah puasa, nafsu libido seksual rendah. Nafsu ada, tenaga tak ada. Ustaz tadi puasa, ya saya puasa tadi hari Senin. Adik-adik puasa, bapak, ibu-ibu puasa. Bagus puasa itu, menekan libido seksual. Tengok-tengok tuh ada cewek cantik udah tak nampak libido. Gelap aja dunianya. Ini bagus. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu menjaga mata dan menundukkan pandangan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, hendaklah dia banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija, puasa itu menjadi obat, menjadi penjaga bagi dirinya. Apalagi adik-adik mahasiswa, bagus banyak-banyak puasa. 30 hari tak puasa. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita semua istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tahun 2009 saya ditelepon dari Masjid Agung An-Nur. Waktu itu namanya Masjid Agung An-Nur. Sekarang berubah menjadi Masjid Raya An-Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz Somad khutbah Jumat di An-Nur? Bisa Pak. Tolong datang nanti. Ya. Saya pun datanglah. Sampai ke An-Nur saya tengok banyak sekali menyambut saya. Brimob 2 baris, tentara, polisi, banyak sekali. Setelah itu saya pun parkir, saya naik, saya tanya, kok banyak betul nyambut saya? Kata mereka, hari ini Menteri Hukum dan HAM sholat di sini. Patrialis Akbar waktu itu sholat Jumat. Kenapa mesti saya yang khutbah? Khotib yang asli tak datang, berhalangan. Begitulah kota Pekanbaru Provinsi Riau menyambut menteri. Bagaimana keamanannya, umbul-umbulnya, karpetnya, semuanya itu yang disambut tuh menteri. Bagaimana kalau yang disambut ini tamu bernama Ramadan? Apakah cukup hanya dengan marhaban ya Ramadan? Hati kami lapang menyambut Ramadan. Memangnya ada orang yang hatinya sempit menyambut Ramadan? Ada. Orang-orang yang tak beriman itu hatinya bukan main. Sudah mulai dia menggaruk kepala. Tak bisa makan lontong sayur. Sempit hatinya menyambut bulan suci Ramadan. Orang-orang yang makan di rumah makan hantu. Kaki nampak, kepala tak nampak. Nanti bulan Ramadan nampak tuh rumah makan hantu. Kaki nampak, ada yang sandal jepit, ada yang pakai sepatu, ada yang pakai seragam, kepala tak nampak. Ini mereka-mereka ini udah susah hati menyambut Ramadan. Tapi jamaah Nurul Falah beginilah ramainya. Padahal saya baca di surat undangan yang disebar di Twitter, itu tak ada dalam kurung makan gulai kambing. Coba kalau dalam undangan itu ada makan, malah tak ada yang datang, takut darah tinggi. Tapi yang dimuliakan Allah, apa yang perlu kita siapkan untuk menyambut tamu bernama Ramadan ini? Menyambut pejabat pakai umbul-umbul, menyambut presiden karpet merah, belum lagi Salman bin Abdul Aziz datang, tangganya sudah datang duluan. Tak mau dia pakai tangga Indonesia, disangkanya tak ada tangga pesawat di Indonesia. Dijemput tangga dari Riyadh sana, ibu kota Kingdom of Saudi Arabia.
Apa yang perlu kita siapkan untuk Ramadan ini? Yang pertama, yang perlu kita siapkan adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat nasuha. Yang suka membicarakan aib orang lain, anak syanu, bini syanu, suami syanu, tangga syanu, berhenti, taubat nasuha. Yang laki-laki asyik bicara macam-macam, berhenti, taubat nasuha. Yang anak-anak muda pacaran-pacaran, berhenti, buanglah mantan pada tempatnya. Yang lagi pacaran-pacaran, taubat nasuha. Adinda, kata Ustaz Somad tadi kita mesti taubat nasuha. Jadi sementara Ramadan ini kita putus dulu. Habis halal bihalal kita lanjutkan. Jangan, tak ada, putuskan. Cuman dengan cara yang baik. Aku ingin hijrah ke jalan Allah. Aku pun ingin kau juga menjadi perempuan yang solihah. Maka kita akan ketemu setelah kita sama-sama sarjana dan bekerja nanti insyaAllah. Begitu. Bertemu dengan cara yang baik, berpisah dengan cara yang baik. Jangan macam yang tertulis di gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi dek caro nandak lama. Sebab itu maka yang buat dosa berhentilah. Bagaimana cara taubat nasuha ni Pak Ustaz? Rukun taubat nasuha 3, kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Yang pertama, dalam hati dulu mesti ada an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Aku menyesal ya Allah, menyesal dalam hati. Setelah dalam hati baru menular ke mulut. Al-iqraru bil lisani, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Meleleh air mata. Apa yang ibu tangiskan? Sedih betul ibu tentang dosa masa lalu? Bukan. Terus apa? Kaki kau pijat. Menyesal atas masa lalu. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Tekad kuat tidak akan kembali untuk selamanya. Ini banyak SMS WhatsApp masuk, Ustaz Somad, saya sudah berusaha untuk taubat tapi kembali lagi. Sudah berusaha untuk taubat tapi kembali lagi. Stop, jangan kau cerita. Sedih aku mendengar. Penyebabnya apa? Dosa itu cari dulu penyebabnya apa? Penyebabnya saya terlalu cinta harta Pak Ustaz. Berhenti cinta harta, berhenti konsumsi riba, berhenti tipu-tipu. Harta tak dapat menolong kau di hadapan Allah. Stop. Penyebab dosanya apa? Saya suka menceritakan aib orang lain Pak Ustaz. Stop nonton TV. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Berhenti tonton acara infotainment. Penyebabnya apa? Saya nih Pak Ustaz, penyebabnya inilah perempuan nih Pak Ustaz. Puasa. Yang penyebab dosanya hanya karena perempuan, puasa. Karena kalau sudah puasa, nafsu libido seksual rendah. Nafsu ada, tenaga tak ada. Ustaz tadi puasa, ya, saya puasa tadi hari Senin. Adik-adik puasa, bapak-bapak, ibu-ibu puasa. Bagus puasa itu, menekan libido seksual. Tengok-tengok tuh ada cewek cantik, udah tak nampak aku lagi. Gelap aja dunianya. Ini bagus. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu menjaga mata dan menundukkan pandangan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, hendaklah dia banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija', puasa itu menjadi obat, menjadi penjaga bagi dirinya. Apalagi adik-adik mahasiswa, bagus banyak-banyak puasa. 30 hari tak puasa, berapa itu bisa dihemat? Lontong sayur stop, nasi uduk stop, ayam goreng stop, puasa. Nah, ini penting, baik. Taubat nasuha. Teknisnya bagaimana? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang berdosa, thumma yatatahhar, bersuci. Seelok-elok bersuci, mandi. Orang kafir masuk Islam mu'alaf, mandi. Ada namanya mandi masuk Islam. Orang mati sebelum masuk kubur, mandi. Bedanya jadi mandikan, tak mandi sendiri.
Orang maaf cakap junub dosa besar, mandi. Habis melahirkan, wiladah nifas, mandi. Habis haid, mandi. Hari Jumat, sunat, mandi. Maka ada namanya yang ketujuh, mandi taubat. Ustaz Somad, ya, mandi taubat itu mana yang basah dulu Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau kebetulan salto, kepala dulu basah. Kalau kebetulan tak pandai salto, melompat dia dari jembatan Leton, kaki duluan. Ustaz, kalau saya sudah mandi, apakah dosa saya semuanya hilang? Kalau mandi di tengah sungai Siak saja, jangankan dosanya, orangnya hilang sekalian. Mandi, suci, bersih. Apakah mandinya mesti pakai limau? Dulu orang mandi pakai limau karena waktu itu belum ada Sunsil, belum ada Lifebuoy, belum ada Dettol, belum ada lagi kapur barus. Maka mereka diambillah limau purut, limau nipis, limau segala limau. Untuk pengharumnya diambil bunga kantil, bunga melati, bunga mawar, bunga teh ayam. Setelah itu diracik-racik, dipotong-potong, diambil mayang kelapa, mayang pinang, dimasukkan ke periuk tanah, dimasak, dikacau, diaduk, habis itu digosokkanlah ke tangan. Maka hilanglah daki-daki. Loh, udah digosok kok nggak putih? Kalau memang dasar hitam kan nggak putih. Pakailah terapi limau, akan menghilangkan molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit Anda. Bahasa lembutnya begitu, bahasa kitanya daki. Maka setelah dia mandi, gosok ketombenya hilang, bersihlah dia. Itulah maka ada tradisi adat orang Melayu mandi belimau. Apa salahnya mandi belimau? Tak salah. Itu ijtihad ulama zaman dulu. Nanti malam mau sholat tarawih, maka sore itu semuanya mandi bersih, maka surau wangi semuanya. Dulu belum ada kipas angin, belum ada AC. Coba tengok di AC itu, tergantung. Itu apa yang tergantung di AC? Parfum. Zaman dulu mana ada? Maka musola itu kalau seandainya tak ada orang mandi belimau petang itu, musola itu bau ikan salai, busuk, bau ikan asin. Maka ijtihad ulama suruhnya mandi. Mandi kalian semua pakai limau, pakai jeruk, pakai itu segala macam. Setelah itu wangilah dia. Andai tidak mandi orang waktu itu seramai-ramai ini sholat tarawih, maka imam itu tutup hidung macam Bismillahirrahmanirrahim. Tapi begitu harum semerbak. Mandi bersih badan sekaligus bersih mental, mandi taubat. Kenapa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat mengharamkan mandi belimau? Fatwa MUI Sumbar haram mandi belimau. Bukan mandinya, bukan sungainya. Lalu apa yang membuat dia haram? Baduo dia teban. Sampai di tempat mandi satu ban besar berdua-dua di dalam ban. Itu yang haram itu. Jadi nanti kalau kata orang haram nih, letak haramnya di mana? Jangan kalian nodai Ramadan dengan bonceng-membonceng. Say no to bonceng. Beli stiker nanti tempel di motor. Say no to bonceng. Ustadz ini macam tak pernah aja bonceng. Dulu saya sebelum ke Mesir sempat 2 semester IAIN Susko. Saya naik waktu itu Yamaha, apa yang paling kencang waktu itu? Bukan Ustaz, kencang lah pokoknya macam Valentino Rossi lah saya waktu itu. King Cobra. Wah, saya dulu pakai King Cobra. Sampai dekat kampus UIN, datanglah kawan mahasiswi nyetop. Mau tak berhenti nanti dibilang sombong. Mau berhenti tak boleh bonceng cewek. Saya pun berhentilah. Naiklah dia ke atas. Begitu naik saya gas 120. Sampai di kampus UIN saya tengok belakang dah tak berjilbab lagi. Terbang jilbabnya. Besok pas saya lewat mau. Nah begitu caranya kalau ada mau minta-minta bonceng. Jadi saya tak pernah. Ada pun di Mesir kami tak ada. Pacar-pacaran di Mesir tak ada. Ini saksi langsung nih.
Ustadz Darisman Ahmad, ketua kelompok studi mahasiswa Riau di Kairo, saksi langsung. Ustadz Somad tuh pernah tak pacaran-pacaran di Mesir? Enggak. Kenapa? Tak dapat. Mahasiswa Indonesia 2.300 orang, 2.400 semuanya total, laki-laki 2.100, perempuan 300. Persaingan ketat. Orang Mesir tak dapat, Ustaz. Orang Mesir cantik, hidung mancung, mata biru, rambut pirang. Mana mau dia sama kita? Pesek, pendek, hitam, susah pula lagi. Krisis moneter 1998, 1997 begitu, $1 20.000. Oleh sebab itu kami alhamdulillah, dan anak Riau ini luar biasa. Kelompok studi mahasiswa Riau tidak boleh laki-laki perempuan duduk dalam satu ruangan. Senior-senior kami dulu tegas orangnya. Perempuan masuk kamar. Maka saya selama kuliah di Mesir tak tahu saya siapa anak Riau perempuan yang kuliah di Mesir. Karena tak pernah nampak mukanya. Perempuan mau masuk, laki-laki nunduk. Alhamdulillah, abang-abang kakak kelas yang menjaga adik-adik, hari ini kita bangga, mereka pun bangga. Kenapa? Karena kita bisa menjaga kehormatan tak Melayu hilang di Kairo. Jadi kami jaga itu. Kalian pun yang berada di bumi lancang kuning ini jaga. Orang tua lebih kuat lagi menjaga. Jangan nanti hari Jumat potang belimau, besok hari Sabtu puasa, ini anak-anak lajang sudah datang menjemput ke rumah. Pak, kami bawa anak bapak mau pergi belimau ya? Tidak. Sekali tidak, katakan tidak, tak boleh. Sebentar aja Pak, tidak. Datang ibu dari dapur, kasihlah bang, awak dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang jadi masalah nih. Bahwa bapak ibu dulu pernah melakukan perbuatan dosa, maka tutuplah itu dalam-dalam, jangan lagi diceritakan, jangan sampai anak cucu, anak kemenakan menantu kita melakukan perbuatan yang sama. Jaga, jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Memangnya dosa saya apa? Kenapa saya mesti bertaubat? Dosa saya apa? Ketika ada orang bertanya, dosa saya apa? Di saat itu dia sedang berdosa. Kok terlalu banyak dosa, saudaraku? Buya Hamka baca Quran, selesai baca Quran sholat sunat, selesai sholat sunat anaknya Irfan Hamka datang bertanya, hai ayah, ya tadi ayah baca Quran, betul. Habis baca Quran sholat sunat, iya. Sholat sunat apa? Sholat sunat taubat. Memangnya dosa ayah apa? Hatiku terlalu ingat pada almarhumah emakmu. Aku takut berdosa di hadapan Allah. Coba tengok halusnya tauhid Buya Hamka. Mengenang istrinya pun dia takut berdosa. Orang sekarang bukan istrinya yang dia kenang, bini orang dia kenang. Anak gadis orang dia kenang. Tak ada merasa berdosa. Maka dirimu adalah orang yang bergelimang dosa. Nampak anak-anak muda, anak-anak kecil. Saya kalau salaman sama anak muda, oh lah anak muda, umurmu paling 15 tahun, catatan dosamu baru 5 tahun. Aku Abdul Somad sudah bergelimang dosa. Nampak bapak-bapak yang tua, bapak sudah tua 70, bapak pernah muda, aku pun muda, tapi bapak pernah tua, aku belum tentu sampai tua. Sekarang orang macam-macam, hati-hati di jalan raya, enggak ditakut menabrak, ditabrak orang mati. Minum kopi mati, kopi Mirna. Oleh sebab itu maka menengok orang yang aku takut betullah berdosa. Menengok orang kafir. Semalam acara dengan mu'alaf di Masjid Raya An-Nur. Oh, mu'alaf ramai. Kalian mu'alaf, kalian bersih sebersih-bersihnya. Sedangkan kami ini bergelimang dosa. Maka orang yang merasa dirinya penuh dosa lebih baik daripada orang yang merasa penghuni surga. Namamu siapa? Lapendos. Apa itu? Lelaki penuh dosa. Kamu Bagados. Apa itu? Bagalimang doso. Maka kita ini adalah orang-orang yang berdosa, mengaku kepada Allah, Ilahi las tulil firdausi ala
ya Allah aku tak layak masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahim. Aku pun tak kuat masuk neraka. Kau mau masuk surga? Aku tak sanggup masuk surga ya Allah. Tak sanggup aku masuk surga ya Allah. Tak ada amalku ya Allah. Kalau gitu kau masukkan kau neraka. Di neraka pun aku tak kuat. Jadi kau mau ke mana? Masuk surga ya Allah. Malu-malu kucing mau masuk surga. Ya kalau gitu masuklah. Itu yang kita inginkan itu. Jangan merasa diri sudah penghuni surga. Yang masuk surga itu cuma 3. Amak den, apak den, bini den. Lain daripada itu masuk neraka. Neraka. Memang neraka punya bapak ente. Kita ini adalah orang-orang yang bergelimang dosa. Tengoklah doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana. Kalau Engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna. Kau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin. Maka salat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya Muhammadiyah Pak Ustaz, enggak pakai usolli. Enggak pakai usolli. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bayangkan kasih sayang Allah. Aku orang yang sedang banyak dosa, penuh dengan maksiat. Mataku berdosa, telingaku berdosa. Mataku ini dosa saja isinya ya Allah. Kadang-kadang menengok orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Telinga ini dosa saja isinya ya Allah. Isinya kalau diputar rekamannya macam-macam. Ada Keong Racun, ada Cinta Satu Malam, ada Kabika Cika Bigam, ada What Can I Do For You. Maliki Yaumiddin. Saat itu tak ada presiden, tak ada lurah, tak ada RW, tak ada RT, tak ada wali kota. Yang ada hanya Engkau Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya menyembah kepada Engkau ya Allah. Aku tak menyembah kepada lata, aku tak menyembah kepada batu, aku tak menyembah kepada hantu, aku tak menyembah kepada lembu, aku tak menyembah kepada batu. Yang kesembahannya Engkau. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang sudah Kau berikan kepada mereka 4 minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan yang Kau berikan kepada maghdub Yahudi waladdallin. Amin. Lama dia milih ayat karena dia hafal Quran. Qul huwallahu Allahus Somad. Saya selalu baca ayat itu. Kenapa? Ada nama saya di situ. Allahus Somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dibaca itu satu sama dengan innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Satu qul wallah sama dengan 1/3 Al-Quran. Maka banyak-banyak dia dibaca. Ada sahabat Nabi sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kul huwallah. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah. Diadukan ke Nabi, ya Rasulullah, ya ini ada orang aneh. Kenapa aneh? Dia salat dari Isya sampai subuh ayatnya kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah. Apa kata Nabi? Sampaikan kepada dia, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Dia sudah membaca 1/3 Al-Quran satu surat dan dia sudah khatam berkali-kali Al-Quran dalam satu malam. Maka yang membaca qul huwallah makin kuat keyakinannya. Baca salat sunat taubat, habis itu beristighfar. Astaghfirullahalazim, agak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang tuh Pak Ustaz. Gimana kami mencarinya? www.google.com. Tulis Sayyidul Istighfar, enter. Pilih image gambar, download, simpan flash disk, print, tempel di mana yang selalu ditengok. Adik-adik tempel di dinding kamar. Ibu-ibu tempel di dekat tempat masak. Sambil masak, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Pagi baca, siang baca, malam baca. Pagi baca, siang. 30 hari tak akan hafal. 30 hari tak juga hafal, cabut, bakar. Debunya masukkan ke kopi, minum. InsyaAllah TBC. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar habis subuh, mati dia waktu siang, tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Siapa yang membacanya setelah maghrib, mati dia malam ini, tak ada jarak antara dia dengan kematian, dengan surga kecuali kematian. Oleh sebab itu baca Sayyidul Istighfar, maka bersihlah sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hanya baru berasangka-sangka. Ana inda husni zanni abdihi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kita sangka baik kepada Allah. Dosaku banyak ya Allah. Sebanyak buih di laut ya Allah. Sebanyak pasir di pantai ya Allah. Tapi aku yakin doa ampunanmu lebih besar lagi ya Allah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad, solat sunat taubat itu baiknya pagi, siang, petang apa malam? Terserah, pagi boleh, siang boleh, petang boleh, malam apa boleh. Ayatnya apa aja Pak Ustaz? Ayatnya terserah, mau kul wallahu binas. Bagusnya Pak Ustaz di kamar apa luar kamar? Banyak betul tanya ente. Buat aja udah. Di masjid kah? Di kampus kah? Yang penting laksanakan. Setelah dilaksanakan cukup mengajak kawan silakan, tapi menceritakan diri jangan. Jangan sampai pula pakai Allah. Alhamdulillah sudah solat sunat taubat pagi ini. Bagi yang senang tolong like and share. Amin, amin, amin. Rusak ibadah kita. Sholli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Habis bersih kepada Allah. Itu yang pertama. Tapi kepada manusia belum. Silap saya kepada Ustadz Darisman Ahmad 19 tahun yang lalu. Kami jumpa tahun 1998. Sekarang 2017. 19 tahun yang lalu di Kairo. Mungkin duitnya pernah terpakai belum dibayar. Tolong maafkan ya bang. Mungkin dulu ada bukunya terpinjam belum dibalikkan. Ikhlas-ikhlaskan aja lah bang. Nih kepada Ustadz Al-Mukarram di Azhar. Ustaz Somad dari mana? Di jalan Ustaz. Kami jamaah udah nunggu nih mau pengajian. Ya Ustaz, bentar lagi saya sampai. Kenapa belum sampai juga? Macet nih Ustaz. Kenapa belum sampai juga? Razia pula nih Ustaz. Minta maaf, minta ampun. Nih kepada kawan, kepada sahabat, kepada tetangga, cara menyambut yang kedua adalah sambung silaturahim. Ayah kita adik-beradik sama ayah dia. Datuknya satu, berarti satu rahim, maka disebut silaturahim. Tapi saya dengan bapak, saya dengan Pak RW, saya dengan ibu, tidak disebut silaturahim, tapi ukhuwah Islamiyah. Bersaudara sama-sama Islam. Ini kita ramai nih. Macam-macam suku ada. Orang Bugis ada, orang Banjar ada, orang Sunda ada, orang Jawa ada, orang Batak ada, Mandailing ada, Karo ada, Melayu ada. Tapi kita semuanya disatukan dalam ikatan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tak boleh ada merasa lebih mulia, lebih hebat. Suku kami lebih hebat, suku kami lebih mantap, suku kami lebih. Pak, ini ada orang mau meminang aku Pak. Siapa namanya? Namanya Sregar Pak. Oh, aku tak mau nikahkan kau semua Batak. Kenapa Pak? Jatuh derajat kita. Kita ni orang bangsawan dari Pulau Jawa. Masa dari emas langsung jadi tulang. Akhirnya merasa lebih tinggi, merasa lebih hebat, merasa semuanya sama. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk berbuat baik, buat baik. Ta'arafu, buat baik, buat baik, buat baik. Kenal baik, cari suku baik, tahu baik. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini sombong, angkuh, mana menganggap diri, saya nggak bisa duduk sama kamu. Kamu tak tahu saya ini siapa? Siapa kamu? Saya ini bangsawan. Bangsawan itu siapa? Bangsa yang hidup di awan. Kita ini sama mas bro. Kullukum min Adam.
semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Dari tanah. Dari tanah. Jalan di atas tanah. Jalan, masuk tanah. Abdul Samad dari tanah, naik ke atas tanah. Ceramah ke sana, ceramah ke sana, ceramah ke sana, ceramah ke sana, ceramah ke sana. Batu, mati, masuk tanah. Yang disombongkannya apa? Kau dulu datang memangnya bawa apa? Ada orang datang bawa es kudu. Ada orang datang bawa es teler. Tak ada. Lalu yang kau sombongkan apa? Kau sombong karena badanmu. Badanmu dari Allah. Kau sombong karena namamu. Namamu dari Allah. Kau sombong boleh karena amalmu. Amalmu itu pun tak membuat kau masuk surga. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tak satu pun dari kalian masuk surga karena amalmu. Wala ana, wala anta. Engkau pun tak masuk surga ya Rasulullah. Wala ana. Aku pun tak masuk surga karena amalku. Lalu kenapa? Illa ayyatahammadani Allahu bi rahmatih. Karena rahmat kasih sayang Allah. Allah kasihan aja nengok kita. Ini kasihan aku nengok hamba yang satu ini udah kurus, kering, hitam, mau masuk neraka, udah masuk surga sana. Karena kasihan Allah itulah kita masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sambung balik silaturahim. Andai tak dibuat acara ini, mungkin saya tak jumpa dengan Ustaz Darisman. Satu kota tapi sama-sama sibuk. Tapi begitu malam ini dibuat, alhamdulillah. Apa kabar bang? Sehat? Mamin muslimaini, dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Assalamualaikum, di parkir tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Selamat badanmu Ustaz, selamat kendaraanmu Ustaz, selamat anakmu Ustaz, selamat istrimu Ustaz, selamat hidupmu Ustaz, selamat matimu Ustaz. Warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya untukmu Ustaz. Wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi hidupmu Ustaz, semoga Allah memberkahi nyawamu Ustaz, semoga Allah memberkahi hartamu Ustaz. Itulah yang tak dapat orang kafir yang hanya menyebutkan welcome. Well bagus, come datang, welcome datangnya bagus, baliknya. Saya hadir acara seminar, datang mahasiswa nyambut keluar dari kendaraan, welcome Pak Ustaz. Apa? Welcome kata-kata. Awak makan sambal belacan, welcome. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Begitu. Welcome kata dia. Oh ustadznya anti bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris silakan. Adik-adik yang skor TOEFL, Test of English Foreign Language 550, bagus. Tapi jangan lupa ajaran agama, salam kita lebih sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pendek. Ini ada juga orang di Riau ini panjang. Assalamualaikum. Mana ada huruf waw di situ? Assalamualaikum. Oh itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mana bisa umur ditambah Ustaz? Ayatnya kan jelas, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak bisa dimundurkan walau sesaat. Umurnya tak bertambah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, tapi nilai umurnya bertambah. Ibu-ibu umur 40 malam ini datang. Ada satu lagi ibu-ibu 40 juga, tapi di rumah tak datang. Yang datang di sini nilai umurnya bertambah. Yang duduk di rumah, yang datang ke sini sudah dapat berapa? Bolu kumojo 1, gulai daging walaupun tak banyak 2-3 sendok dapat, kuah dapat. Yang paling penting salam. Salam dari Ustaz Edi Azhar dapat. Salam dari Ustaz Darisman Ahmad dapat. Salam dari Qori dapat. Salam dari Ustaz Somad dapat. Salam. Itulah yang diharapkan dengan berjumpa, menyambung silaturahim. Mata jendela jiwa. Ketika kita berjumpa dengan orang, bertatap mata. Apa kabar Ustaz Somad, sehat? Nampaknya Ustaz kurang tidur. Kok tahu mata Ustaz? Oh iya agak kurang sih. Salam.
Sekarang itu yang tak ada. Orang tak berjumpa dengan orang. Di mana dia berjumpa? Monitor ke monitor. Monitor HP, monitor laptop, monitor TV. Hidupnya hanya monitor ke monitor. Muka aku macam monitor dah. Tak ada jumpa orang. Maka orang beriman itu berjumpa dengan manusia di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz Somad, saya Ustaz. Alhamdulillah. Salaman sebelum solat. Apa kabar bang? Salaman setelah solat, tak masalah. Imam Nawawi mengatakan setelah solat salaman, silakan. Sebelum solat salaman, silakan. Yang tak boleh itu sedang solat salaman. Allahu Akbar. Saya Ustaz. Itu juga boleh. Nah, maka sambung silaturahim. Masjidnya sama, Fatihahnya sama, kiblatnya sama, Ka'bahnya sama, Allahnya sama. Kenapa bisa hatinya bercabang? Orang masuk masjid tengok sop, mana sop yang kosong, mana sop yang kosong. Dia enggak masuk ke masjid, si Anu di mana ya? Oh, dia di sebelah kanan, aku kiri dah. Dia di sebelah kiri, aku kanan lah. Macam Tom and Jerry. Sampai akhirnya suatu hari masbuk lupa menengok dia, tiba-tiba masuk, Allahu Akbar, rupanya dia di sebelah, dia pulang. Jangan simpan dendam kesumat. Kita yang mendendam membenci orang, itu hanya mempersempit dunia. Satu RT bermusuhan, sempit dunia. Satu RW bermusuhan, sempit dunia. Satu Pekanbaru bermusuhan, sempit dunia. Satu tempat kerja bermusuhan, sempit dunia ini. Yang menyempitkan itu siapa? Kita. Makanya kita plong aja. Ustaz Somad, kalau ada orang ngejek-ngejek di internet, di Facebook, di Twitter, di BBM, di Instagram, gimana Ustaz menyikapinya? Saya doakan aja dia malam. Ya Allah, orang yang mengejek-ejekku di internet katanya aku Abdul Somai. Panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan dia ya Allah. Kalau dia belum menikah, cepatkan dia nikah ya Allah. Kalau dia sudah nikah, jadikan dia keluarga sakinah ya Allah. Doakan dia sebelum tidur. Nanti pulang dari sini, ambil wudu, sebelum tidur salat witir 3 rakaat. Setelah salat witir angkat tangan. Siapa yang sakit hati? Bayangkan wajah. Tapi memang ini berat memang. Ustadz dulu di awal-awal gimana? Waktu berdoa, rapat gigi. Ini sakit betul hati. Kalau bisa mati kan dia langsung. Kalau bisa jangan langsung mati. Buat dia stroke agak 6 bulan. Tapi setelah lama kita plong. Ini HP, kalau terlalu banyak nyimpan file, nyimpan, lelet. Di atas lelet, lemot. Lamban, kenapa dia nyimpan? Mesti buang-buang. Begitu juga kalau kita banyak menyimpan dendam, marah. Hilangkan marah, hilangkan dendam. Plong, jalan. Jumpa orang, Assalamualaikum, apa kabar? Masuk ke kampus, jumpa mahasiswa. Apa kabar? Sehat? Mana? Ada ujian? Ada munakosa? Gimana? Kabar? Sehat. Lalu kita sempitkan dunia, tengok sana musuh. Akhirnya kepala kita sungguh pakai kain hitam. Selamat. Jangan sampai disimpan di dalam. Plong, hebat. Tapi jangan balik dari sini gara-gara saya bilang jangan dendam, jangan marah. Bapak tak ada lagi marahnya. Pak, anak bapak kami bawalah, tak apa. Aku sudah tak ada lagi marah. Pak, tadi kami tengok istri bapak dibawa sana ke karaoke. Apa? Dibawanya istri saya? Ya udah saya izinkan. Oh, itu tak betul. Jadi Islam itu bukan menghilangkan marah. Islam menempatkan marah pada tempatnya. Nabi pun marah. Nabi itu orangnya lembut baik. Tapi kalau sudah ada orang berkelahi tentang Al-Quran, marah Nabi. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memanglah orang ini kerjanya mau kelahi aja. Marah Nabi. Kenapa mereka tak sholat ke masjid? Layan tahiyanna. Berhenti mereka. Jangan lagi sholat di rumah. Nabi marah. Ada saatnya marah. Ada saatnya memaafkan. Saya Pak Ustadz, menurut Ustadz saya mesti marah atau tidak? Kenapa? Dilemparnya saya pakai batu Pak Ustadz. Lempar dia pakai bunga. Sakit hati saya Pak Ustadz. Lawan. Tadi Ustadz Darisman kan sudah bilang, jam yang paling mahal adalah jam yang tahan air. Maka manusia yang paling mahal adalah manusia yang tahan marah. Water resistant, tahan air. Buat sini, marah resisten. Tahan marah. Kebal terhadap marah.
Dilemparnya saya pakai batu Pak Ustaz, lempar dia pakai bunga. Udah 3 kali Pak Ustaz. Untuk yang ketiga nih lempar juga pakai bunga, tapi yakinkan potnya ikut sekalian. Biar tahu dia rasanya. As-sinnu bis-sinni. Kalau dipatahkannya gigi ente, patahkan pula gigi dia. Al-ainu bil-aini. Kalau mata ente dicoloknya, colok juga mata dia. Wal juruha qisas. Kalau dilukainya pipi ente, lukai juga pipi dia. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya datang dari Allah. Islam itu ada hukum. Islam itu bukan sekedar akhlak. Bila ditempeleng pipi kirimu, belikanlah pipi kananmu. Babak belur lah. Bila ditarik mantelmu, berikanlah jaketmu. Telanjang bulat lah. Ada hukum mas. Tapi ada juga maaf. Ente kalau macam-macam kupoldakan aja. Tengoklah. Aku duitku banyak. Bawa nanti Ruhut Stampul sama teman Paris Utapia. Kupoldakan ente. Begitu dia kata, saya minta maaf Pak. Aku sudah memaafkan engkau saudaraku. Sebelum kau minta maaf, sudah aku maafkan. Tadi Bapak kok keras. Aku sedang bersandiwara aja. Apa ibu yang dimuliakan Allah, maka yang putus tali silaturahim sambung balik. Silatu menempelkan, silatu merekatkan, silatu merapatkan rahim, kantong janin, tempat perut perempuan. Bapak, ibu, adik, kakak, Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, kita semua berasal dari satu rahim, rahim Hawa, istri Adam alaihi salam. Tapi kemudian saya masuk ke rahim orang Melayu, bapak masuk ke rahim orang Minangkabau, ibu masuk ke rahim orang Jawa. Begitu lahir langsung ngomong Jawa, pripun kapari api wis pernah dino ora teko kene. Masuk ke dalam rahim orang Batak, biado alak kita sesudene olong sude. Masuk ke rahim orang Minangkabau, waakawa kini. Tapi begitu kita sudah lahir ke dunia ini, kita ingin menyatukan lagi, namanya silaturahim. Aku tak pernah melihat kau dari suku apa, my brother. Tapi yang kulihat adalah kita sama-sama menghadap Allah. Aku pun begitu juga. Sama-sama kita menghadap Allahu Akbar. Kening sama-sama kita tempelkan ke lantai. Allahu Akbar. Sama-sama melelehkan air mata. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maafkan aku ya Allah. Sambung balik silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati sakit kemana obat anda dijana. Oleh sebab itu, hilangkan sakit hati, hilangkan dendam kesumat. Please forgive me, maafkan aku my brother. Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Mari kita sama-sama puasa. Dia kasih kurma untuk Presiden Soekarno. Habis itu Presiden Soekarno berdoa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Buka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkat atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia tidak ingin ada penjajahan di atas dunia. Itu semuanya sedang puasa. Teriakan orang lapar, matanya tajam. Itu yang membuat Belanda lari tunggang langgang lintang kukang. Pucat Belanda itu nengok orang Islam. Allahu Akbar. Orang kenyang mana bisa teriak? Allahu Akbar. Oleh sebab itu maka kalau ada orang mengatakan orang Islam anti NKRI, Islam inilah isi NKRI. Karena Islam inilah ada NKRI. Kalau tak ada Islam, tak akan ada NKRI. Mana buktinya? Spanyol, Inggris, Perancis. Kenapa bisa pecah-pecah? Kenapa? Agamanya sama. Kenapa bisa pecah? Kita cinta kepada Islam. Semuanya teriakannya Allahu Akbar. Dari mulai Tengku Umar di Aceh, sampai Sultan Hasanuddin di Sulawesi, sampai di Pangeran Diponegoro, semuanya meneriakkan. Bung Tomo di Surabaya, semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Oleh sebab itu puasa bukan bulan santai. Andalusia, saya tanya ke mahasiswa, kalian tahu Andalusia? Real Madrid Barcelona? Andalusia itu Spanyol mas. Nun Andalusia ni Maroko.
dari Maroko menyeberang ke Andalusia. Nama panglima perangnya Tariq bin Ziyad. Dicabutnya pedang. Al-bahru wara'akum al-adu amamakum. Lautan di belakang, musuh di depan. Kalau kalian perang, kalian akan mati syahid. Tapi kalau kalian mundur ke belakang, kalian akan mati konyol. Maka direbutlah Andalusia. Islam bertapak di Andalusia dan Tariq bin Ziyad menguasai Andalusia di bulan suci Ramadan. Ramadan luar biasa. Malaikat turun membawa rahmat Allah dan orang yang berpuasa itu mulutnya, doanya, tenaganya, matanya, nyawanya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Spanyol merdeka, maka nama Tariq diabadikan sebagai selat itu disebut dengan Tariq bin Ziyad, Jabal Tariq. Bahasa Arabnya Jabal Tariq. Ada bukit besar di tengah laut disebut dengan Jabal Tariq, bukitnya si Tariq. Orang barat payah nyebut Jabal Tariq, dia sebut selat Gibraltar. Tak bisa dia menyebut Tariq karena banyak lemak babi di lehernya. Maka dia sebut selat apa tuh? Gibraltar, menyeberang Samudra Atlantik. Mesir, Bapak Ibu nanti kalau pergi ke Mesir, ada satu kota di Mesir namanya Ashir min Ramadan, kota 10 Ramadan. Ada apa dengan 10 Ramadan? Karena tanggal 10 Ramadan pasukan Mesir berhasil mengusir tentara Israel dari Mesir, masuk provinsi Ismailiyah, diusir sampai ke Rafah. Akhirnya mereka masuk ke Palestina. Tanggal berapa itu? 10 Ramadan. Nah, jadi jangan lagi lesu letoy loyo bawaannya mau mati saja Ramadan. Cuman saya setelah berceramah ini ngeri juga nih, jangan sampai saya kedapatan tidur di masjid. Jangan tidur di masjid siang-siang telungkup, muntah keluar air liur basi pas tempat sujud orang. Malamnya orang tarawih di situ. Allahu Akbar. Imam pula lama betul tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal. Kawan dah hitam di belakang. Maka kalau terpaksa juga mau qailulah tidur siang, sunnah 1 jam, setengah jam setelah zuhur bagus qailulah, tenaga fit balik. Makanya Nabi itu sehat qailulah, tidur siang. Mungkin setelah zuhur sampai jam 2 masuk kantor lagi qailulah, tapi tidurnya telentang. Pak Ustaz, saya telentang pun ngences juga Pak Ustaz. Beli pempes. Puasa ablum minallah sudah, ablum minannas sudah, fikih puasa penting. Ustaz Somad katanya kalau mandi di sungai batal ya? Tak batal. Ustaz Somad katanya kalau kentut di kolam renang batal ya? Tak batal. Ustaz Somad katanya kalau suntik batal ya? Tak batal. Suntik demam tak batal, suntik cacar tak batal, suntik infus batal. Orang-orang kaya, pejabat-pejabat masuk dia ke kamar, suntiknya infus 2 botol. Berat puasa hari ini ya. Saya enggak tuh. Rupanya udah 2 botol masuk. Nih, maka ada yang batal yang tidak. Ustaz Somad katanya kalau nangis batal ya. Nangis tak batal. Kawan saya katanya kalau nangis batal. Nangis sambil minum teh es. Batal. Makanya belajar fikih baik-baik. Sudah saya bahas semua. Judul bukunya 30 fatwa seputar Ramadan. Oh, ujung-ujungnya mau jual buku. Bukunya gratis. Mana bukunya? Di alam ghaib. www.google.com 30 fatwa seputar Ramadan. Enter. Download PDF gratis. Kalau sudah dapat, share Twitter, BBM, WhatsApp. Nanti udah baca? Belum Pak, tapi saya share. Loh, kok bisa share nggak baca? Saya mau dapat royalti pahalanya. Baca dulu, baca baru share. Semua dikaji di sana tentang masalah. Habis salat tarawih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, subhanal malikil mahmud, subhanal malikil mawjud. Apa ini tasbih? Enggak boleh pakai tasbih. Ini perbuatan tak dibuat Nabi, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kata Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar dalam Fatwa Al-Azhar, dulu kalangan salaf selesai mereka salat 2 rakaat, istirahat. Ada yang tawaf.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang tak sanggup tawaf baca Quran. Ada yang tak sanggup baca Quran, zikir. Itulah dalil boleh bertasbih di celah-celah tarawih. Buka fatwa Al-Azhar. Begitu kata Syekh Najasah. Maka boleh bertasbih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Minta ke Ustadz Darisman supaya dituliskan di kertas, di copy, laminating. Nanti Bilal baca. Karena banyak juga Bilal yang tak membaca, menandalkan hafalan tahun lalu yang dia pun tak ingat. Akhirnya ujung-ujungnya ya mabut, mabut. Imamnya lambek, makmumnya cabut. Ujungnya selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Karena ada juga masjidnya berselawat tak jelas, mentak-mentak Allah, memaki-maki Rasulullah. Allahumma sallim alaih. Allahumma sallim alaih. Bagus tak usah selawat. Grup, ini kan banyak anak-anak muda. Besok grup kalian berdua ya. Besok kalian berdua ya. Besok grup selawat ini ya. Selawat dia. Allahumma salli ala syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Anak siapa yang berselawat itu Pak? Anak saya. Yang di dalam itu iya anak saya. Baru selawatnya iyalah anak saya. Bapak bisa selawat? Enggak. Saya memang tak bisa, tapi anak saya itu saya latih, saya carikan guru mengaji, saya membalas, saya jahil dulu, saya tak ngaji dulu, saya preman tengik dulu, apa tak tahu kalian tato saya tengok nih. Ini dulu ular kobra nih, setelah tuannya ini cacing tanah. Maka kita balaskan sakit hati kita kepada anak-anak kita. Ini jangan salah menyalahkan. Habis itu imam itu pun berdoa, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Aminkanlah jamaah sekalian. Amin. Pokoknya kalau imam itu doanya jelas, aminkan. Tapi kalau tak jelas, jangan aminkan. Tak apa-apa kata dia. Saya ikut rombongan safari Ramadan Pak Herman Abdullah. Pertama saya hitung setengah jam imam itu berdoa. Pertama jamaah semua angkat tangan. Lama-lama. Orang kalau sudah meletakkan tangan di paha, itu artinya terserahlah ya Allah. Dapet alhamdulillah, nak dapet benda apa. Asalkan copek berhenti mangga. Sebab itu maka selalu saya ajarkan di malam Ramadan itu doanya singkat saja. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Setelah itu ada aba-aba. Sallu salatat tarawih rak'ataini rahimakumullah. Itu pun tidak bid'ah, karena itu hanyalah aba-aba, rambu-rambu. Karena banyak jamaah ni saking kan lelahnya, capeknya, tak ingat dia lagi tak tarawih dah witir. Datang kawannya nanya, Pak, ikut tarawih apa witir? Tak diingat dah pun tahu. Maka diingatkan oleh rambu-rambu itu. Sallu salatal witri thalatha raka'atin. Oh, witir tuh. Kok tahu Bapak witir? Salasa kecilnya tadi. Asal salasa itu witir tuh. Oh, tuh. Jadi ada masjid yang tak membolehkan itu. Tak ada apa-apa, tak ada rambu-rambu. Pokoknya sholat aja. Ibu-ibu di belakang, kalau bapak-bapak biasanya malu, segan, sungkan dia diam. Tapi kalau ibu-ibu dia tanya, Pak Imam, ikut witir apa tarawih? Witir 3. Jelek sekali, witir 3. Coba kalau pakai lagu Sallu salatal witri thalatha raka'atin asabakumullah. Oh, witir 3. Kalau tak setuju pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Ladies and gentlemen, all of our passenger, after tarawih 2 raka'ats, we will pray witir 3 raka'ats. Please, please, please. Itu kan sekedar apa-apa untuk mengingatkan jamaah yang ngantuk-ngantuk bangkit semangatnya. Ini belajar fikih, namanya fikih puasa terkait dengan yang membatalkan.
berlapang dada menerima perbedaan. Siapa yang tidak 23 rakaat tidak sah, murtad. Yang satu pula, siapa yang lebih dari 11 rakaat bid'ah. Apa tak bertinju tu mesti. Lebih dari 11 rakaat bid'ah. Tidak sampai 23 rakaat tidak tarawih. Wah, akhirnya bertinju antara 11 sama 23. Datang orang yang tak ke masjid. Dek apa orang tu berkelahi? Gara-gara 23. Untung awak tak ke masjid. Masuklah Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid. Pendiri Ikhwanul Muslimin. Meninggal sebagai seorang syahid. Ditembak di kantor Subhanul Muslimin. Syekh Hasan Al-Banna masuk masjid. Dia tengok orang berkelahi tentang tarawih. Kalian kelahi kenapa? Karena tarawih, Syekh. Tarawih itu apa hukumnya? Sunat. Kelahi dalam masjid apa hukumnya? Haram. Gara-gara yang sunat kalian berkelahi dalam masjid yang haram. Oleh sebab itu maka berlapang dada. Zaman Nabi 11 rakaat. Kenapa Nabi cuma 11 rakaat? Waktu tak cukup. 11 rakaat waktu tak cukup. Kenapa bisa tak cukup? Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Maka dia buat 8 tambah witir 3 11. Pada masa Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Umar memanggil Ubay. Ubay, sini Ubay. Ada apa wahai Sayyidina Umar? Nampaknya jamaah tak sanggup lagi macam Nabi 11 rakaat tapi panjang. Kalau gitu Ubay kau tambah rakaatnya jadi 23, tapi bacaannya kau baca pendek aja, 1 juz 1 malam. Oke, kata Ubay. Ubay baca 1 juz 1 malam, rakaatnya 23. Pada masa Umar bin Abdul Aziz bertambah menjadi 39 rakaat. Wah, makanya kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, tarawih 3 versi, 11, 23, 39. Jurus rumusnya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek. Dapat 2. Jangan kelahi. Masjid kita seboleh rakaat. Masjid An-Nur pakai 2 kloter. Kloter pertama 8. Selesai 8 mundur kloter kedua, masuk kloter 2. Masjid Raya Senaplan, Pasar Bawah begitu juga. Alhamdulillah tak ada pertentangan, tak ada perkelahian, jangan saling membid'ahkan. Ini dibahas dalam masalah ketiga, fikih puasa. Saya tinggal 2 tahun di Maroko Maliki. Ustadz Darisman 2 tahun, 3 tahun di Yordania. Kami sama-sama S1 di Kairo. Habis itu beliau pergi ke Yordania, saya pergi ke Maroko. Yordania mazhabnya Syafi'i, Maroko mazhabnya Maliki. Maliki tak ada imsak. Kami sedang makan sahur, makan. Pas sedang makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda sama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ada imsak. Makanya ketika imsak itu langsung pas kita sedang makan berbunyi. Habis baterai. Dari mana asal imsak ini? Ini Imam Syafi'i buat pendapat aja nih. Imsak itu dasarnya hadis riwayat Anas bin Malik. Orang bertanya kepada Anas, ya, kau pernah serumah dengan Nabi? 10 tahun aku serumah dengan Nabi. 10 tahun membawakan air sendal Nabi, pakaian Nabi. Anas bin Malik, khadimtud Nabi 10 sinin. Aku menjadi pelayan pembantu Nabi 10 tahun. Kucium tapak tangan Nabi, atwabu min rihil muski, lebih harum dari semerbak kasturi. Kucium tapak tangan Nabi lebih lembut daripada sutra. Rindu kita. Anas bin Malik pernah 10 tahun. Nabi berhenti makan sahur itu kapan, Anas? Kata Anas, agak-agak 50 ayat sebelum azan subuh. Nah, itulah dalil imsak. Tapi imsak itu bukan lampu merah, lampu kuning. Artinya begitu imsak, gosok gigi, mulut fresh, segar. Ketika azan kita tak ada was-was. Tapi bagi ibu bapak yang terlambat, lembur dari luar kota, capek, lelah, tiba-tiba bangunnya pas imsak. Begitu bangun, imsak. Jangan sampai tak puasa. Kau kenapa tak puasa?
tadi terlambat Pak Ustaz, bagusnya Pak imsak, katanya tak boleh makan. Imsak masih tetap boleh makan. Ambil nasi, ambil cabai, ambil gulai, blender. Habis ambil pipet, nawaitu sama odin ada. Jadi puasa, mengunyah tak sempat lagi. Mengunyah, oper kiri, oper kanan, pam, pukul. Ini tak main kunyah lagi. Ini pahami imsak ini dengan baik. Tapi kalau sedang azan, mulut sedang berisi, maka jangan telan. Ada hadis mengatakan, kalau muazin sedang azan, mulut mau berisi, maka habiskanlah, telanlah. Itu dalam kasus ketika muazin azan sebelum masuk waktu. Ada muazin itu azan sebelum masuk waktu. Tapi di tempat kita tak berlaku itu. Karena semuanya azan setelah masuk waktu. Maka setelah masuk waktu jangan lagi telan. Kalau ada orang menelan setelah masuk waktu, batal puasanya. Kecuali orang lupa. Ustaz Somad, ya tadi saya puasa Ustaz. Terus saya makan lontong sayur 2 piring. Habis itu baru saya ingat. Gimana tuh Pak Ustaz? Sedekah. Allah sedang bersedekah kepada engkau. Tapi jangan tiap hari. Ada juga masanya kita lupa. Oleh sebab itu pahami fikih puasa dengan baik. Jam 6 sore menunjukkan jam 6. Oh, saya sudah ceramah. Tadi saya ceramah jam 8 kurang 20. Sekarang sudah jam 9 kurang 10. Berarti saya sudah ceramah 70 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Tapi begitu jamaah ini semangat luar biasa, maka tak terasa sudah 70 menit, tambah tadi dari maghrib ke isya muqaddimah 10 menit, sudah 80 menit. Tapi kaji baru 3. Kita lanjutkan. Belum ada yang menguap nanti, ada yang menguap baru kita berhenti. Nah, jam 6 sore waktunya berbuka, mustajabud dakwah. Waktu dikabulkan doa, janganlah lagi keluar rumah. Jangan lagi keluar rumah. Ini di Pekanbaru, kalau sudah jam 6 sore semua keluar rumah. Simpang Arengka, Tabik Gadang, macet. Semua keluar rumah. Padahal mestinya jam 6 duduk baca doa. Nah, bacaan Qur'annya udah sampai mana? Nah, Ar-Rahman ya, baca Ar-Rahman. Ibu udah sampai mana? Yasin, baca Yasin. Selesai mereka baca, mereka nanya kita pula, Bapak udah sampai mana? Bapak udah dewasa. Mungkin dia sedang belajar. Bapak itu yang didesak, dia sedang belajar sama Pak Imam. Pak Imam, saya tak pandai mengaji. Tolong ajari saya ngaji Pak Imam. Tapi kalau bisa istri sama anak saya jangan tahu, jatuh harga diri saya nanti. Kata Pak Imam, tak masalah. Saya mau belajar sama Pak Imam 4 mata Pak Imam. Kata Pak Imam, jangan kan sampai 3 pun bisa baca. Oleh sebab itu maka mengaji. Setelah itu berdoalah. Lalu kemudian makan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Muncul lagi masalah. Jangan baca-baca Allahumma laka sumtu. Allahumma laka sumtu itu hadisnya tak bisa dipakai. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, Allahumma laka sumtu bisa dipakai. Silakan. Yang mau baca doa lain, silakan. Dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru. Silakan. Yang mau baca doa lain, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Silakan. Sependek-pendek doa, bismillah. Ya ulam, hai anak, kalau kau mau makan, samillah, sebut nama Allah. Bismillah. Nah, itu dah lapar betul. Bismillah. Nah, ini amat sangat baik. Lalu kemudian setelah itu sholat maghrib. Jangan sampai karena banyak makan, sholat maghrib tinggal. Anak-anak mahasiswa, pegawai-pegawai, buat buka bersama di hotel, di kafe, di tempat-tempat mewah, mobil parkir sejauh mata mandang. Saya mau ke masjid sholat isya, mau ceramah, orang tuh masih buka bersama maghrib lagi. Perbuatannya nampaknya hak. Mau acara kemana, Bu? Buka bersama. Tapi tak pakai sholat maghrib. Buka bersama apa tak pakai sholat maghrib? Kalau ada acara buka bersama tidak pakai sholat maghrib, jangan ikut. Batil itu. La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan hak dengan batil. Anak-anak gadis buka rambut tak menutup aurat, pakai celana sempit, buka bersama. Rusak. Tak ada guna puasa. Padahal tujuan puasa lalakum takut tak salat maghrib, takut tak menutup aurat. Tapi ini enak saja di hotel, di restoran, di kafe, buka bersama.
tak menutup aurat, tak bekerja sama, meninggalkan salat maghrib. Ini batil-batil bercampur. Maka kita mesti selektif dalam hal ini. Lalu kemudian selesai fikih tuntas, masuk yang keempat, siapkan Al-Quran. Saya Pak Ustaz tak ada Quran, terus saya download Quran digital. Quran digital, Play Store, Quran digital. Cara mencari ayat di Quran digital gimana? Ketikkan huruf Arab, hafal ayatnya tapi tak tahu letaknya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, alif lam shad ya alif mim, enter. HP saya tak bisa tulis Arab Pak Ustaz, berarti belum masuk Islam. Macam mana mengislamkan HP ini Pak Ustaz? Pertama buka Play Store. Setelah terbuka Play Store, apa lagi diketik Pak Ustaz? Keyboard Arabic keyboard. Banyak betul Pak Ustaz. Pilih keyboard smart, Arabic smart keyboard. Arabic smart keyboard, bukan Arabic smart keyboard. Smart keyboard. Pasang. Geser. Dah bisa Arab, dah mudah mencari-cari. Baca. Terjemahnya ada, tafsirnya ada, asmaul nuzulnya ada, download yang bagus-bagus. Tafsir Jalalain ada, tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir Said Qutb fi Zalalil Quran ada. Manfaatkan. Saya target buat lembaran. Lembar tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai 30 Ramadan. Program pertama solat sunat. Program kedua hafal baca Quran 1 hari 1 juz. Program ketiga memperbanyak zikir. Program keempat banyak doa. Program kelima sedekah. Begitu selesai contreng. Tapi itu catatan pribadi, jangan dipoto, diupload. Nanti menjadi riya, menjadi sum'ah. Ini baik. Maka yang keempat, hablum minallah sudah, hablum minannas sudah, fikih puasa sudah. Siapkan Al-Quran, karena bulan ini syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Wa kana Syafi'i, Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana, menghatamkan Al-Quran fi Ramadan, di bulan Ramadan. Sittina khatamah, 60 kali khatam. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir di Gaza tahun 150, meninggal di Mesir tahun 204. Khatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam. Malu diri menengok Imam Syafi'i. Malu diri melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal tahajud dari maghrib sampai ke isya. Ketika selesai ditanya Imam Syafi'i, Hambali, ya, tadi malam ku tengok engkau tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Apa yang kau lakukan? Aku mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajud. Kita 1 juz aja 1 hari pun jadilah. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, maka 10 lembar sama dengan 1 juz. Itu pribadi. Adapun jamaah buat namanya halaqah. Halaqah artinya lingkaran. Bapak satu. Ustaz Somad lingkaran ini ya. Ya, Ustaz Somad pun baca lah. A'udzubillahi min, bukan zu Ustaz. A'udzubillahi minas syaitan, bukan say Ustaz, sya. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahman, bukan rah Ustaz, rah. Merajuk balik. Sudah berapa lama kalian saya ajari ceramah? Saya baru salah 3 kali aja udah kalian tegur begini. Tak tahu kalian saya ini siapa? Ustaz saya ini. 4 tahun saya di Mesir, 2 tahun saya di Maroko, 6 tahun saya di Arab. Berani kan mengkritik saya? Ustaz, kalau cuma lama di Arab, untung lebih lama lagi. Tadarus adalah menunjukkan kelemahan diri, karena kita tak tahu peci kita miring. Orang tak tahu peci saya miring. Yang ngasih tahu itu siapa? Jamaah. Tiba-tiba HP berbunyi. Tengok foto. Rupanya jamaah sedang ngirim peci miring.
Sedangkan peci kita miring pun kita tak tahu, apalagi bacaan kita miring. Makanya orang lain ngasih tahu. Sabar aja, kasih tahu. Jangan merajuk. Ada ibu-ibu ni tukang marah, sedikit ditegur marah. Akhirnya jamaah berbisik. Nanti kalau ibu tu baca tak usah ditegur tu, diamkan aja. Pokak-pokak kan itu. Begitu ibu tu pergi, Shadaqallahul Azim. Saya pulang dulu ya. Iya Bu, alhamdulillah. Begitu. Memperbaiki bacaan. Kita ngaji ini sudah lama, tapi kita lupa. Afatul ilmi an-nisyan. Cacat ilmu adalah lupa. Idgham, ifa, qalqalah, gunnah, bila gunnah. Lupa kita. Maka kita ingatkan balik. Dulu nikahnya kan pakai Quran Pak Ustaz. Memang nikah pakai Quran, tapi Quran tak pernah dibuka. Aku terima nikahnya dengan perangkat al-salat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Maka buka balik Quran. Quran-Quran yang sudah disampul dengan kain sutra, dimasukkan dalam kotak kayu jati, dipaku 4 sudut, besok pagi beli linggis. Buka itu, diletakkan di lemari tamu untuk menakut-nakuti ruang tamu. Asal datang tamu menengok, ini Quran apa Mbak? Itulah akad nikah kami dulu. Semua macam menengok kucing. Bukan begitu cara muliakan Quran. Muliakan Quran adalah dibaca, dibuka, dipelajari isinya. Ini neraka, ini kita. Jarak antara kita dan neraka tak ada. Dindingnya apa? Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Quran inilah yang menjadi dinding. Berapa harga Quran yang ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, ada terjemahnya? Harganya 200.000. Sementara alas tapak kaki yang gunanya hanya mengalas kaki dari tai ayam, hanya itulah gunanya 500.000. Maka beli Quran yang bagus. Beli Quran jangan di toko orang kafir. Toko kafir yang ada di mal-mal jangan beli Quran di sana. Karena duitnya dipakai untuk mengkristenkan anak-anak bangsa kita yang ada di suku Talang Mama, di suku Akib, di Sokop, di suku Sakai. Maka beli di toko orang Islam. Saya tak maulah belanja situ Pak Ustaz. Kenapa? Tokonya punya salapi. Terserah mau salapi mau 2 lapi, beli aja. Itu saudara kita. Beli buku Quran sana. Nah, habis itu baca Qurannya, tengok terjemahnya. Dulu ini ayat, ini terjemah. Ini ayat, ini terjemah. Sekarang terjemahnya sudah potong-potong. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siam puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Selama ini kama kemana? Ternyata maknanya sebagaimana. Ini bagus untuk menghilangkan kita lagi pemahaman. Nih, siapkan Quran. Quran anak-anak gadis cantik-cantik, pakai resleting, pakai dompet, ada warnanya, ada ungu. Itu membangkitkan semangat, tapi dibaca. Nanti pegang-pegang, kemana-mana buat Quran. Tak pernah baca? Enggak, nunjukkan aja biar bawa Quran. Bukan begitu fungsi Quran. Nah, selesai yang keempat. Yang kelima, ini tak kalah penting. Siapkan budget khusus untuk sedekah. Ibu, bapak, anak 2. Cukup untuk buat kolak 4, buat 8. Loh, untuk apa 8 mubazir? Anak yatim 1, fakir miskin 1, orang jompo 1, kirim ke musola, langgar, surau, mungkin ada adik-adik mahasiswa 1. Ngantar sedekah ini jam 6 sore. Jangan diantar jam 11 malam. Ini banyak orang Pekanbaru ini sedekah jam 11. Pergi antar bubur kacang hijau ini ke masjid daripada basi. Akhirnya anak yatim makan bubur kacang hijau jam 11 malam. Masam katanya, makan aja lah nak, sedekah orang. Jam 11 dimakan, jam 12 mencret, jam 1 mati. Masuk rumah sakit Arifin Ahmad. Penyebab kematian bubur kacang hijau.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Membiarkan anak yatim. Bersedekahlah jam 6 sore, buatkan tupperware atau mangkok atau rantang atau bungkus, antarkan sana. Dek, besok antar lagi ke rumah ibu ya, nanti ibu. Idza tabakhta, kalau kau mau masak, fa'aktsir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kenapa banyakkan kuah? Bersedekah. Tapi jangan gara-gara ini pula kuah. Ibu itu Pak Ustadz, tahun lalu masih ada ayam-ayamnya sedikit, tahun ini kuah aja. Setelah kami telusuri, rupanya gara-gara ceramah Ustadz di Masjid Nurul Falah. Saya Ustadz sama itu. Oleh sebab itu maka makna hadis itu jangan dipahami tekstual. Sedangkan kuah pun ada pahalanya, apalagi sepotong daging. Saya kalau sudah Ramadan nih, negeri yang paling saya ingat Mesir. Malaysia pernah, Kuala Lumpur, di Brunei pernah 40 hari, di Jakarta pernah, di Maroko 2 tahun. Tapi yang paling berkesan di kepala saya Mesir. Tanya Ustaz Darisman, namanya Maidatur Rahman, Maidah meja makan. Rahman Tuhan, meja makan Tuhan. Panjang meja makan, kursi-kursi. Jam 6 sore itu mahasiswa Indonesia sudah tak ada di rumah lagi, semuanya di meja makan. Hari pertama ayam tuh potongnya 2 kali. Orang Mesir potong ayam 2 kali aja, 1, 2, seperempat. Bukan macam tempat kita. Hancur ayam tuh, macam kena ledakan Hiroshima Nagasaki. Kadang-kadang kita mau menyuapnya pun ragu. Iku ayam apa kata lah ini. Mesir ayam tuh, itulah luar biasa. Hari kedua daging. Orang Mesir daging itu tak tahu dia potong halus. Potong daging 2 gini. Pas macam batang sabun telepon. Cuman orang Mesir ini tak pandai masak. Dia tak tahu santan. Tak tahu dia santan, tak tahu dia rendang, tak tahu dia capcay. Taunya dipotongnya bawang bombay, kasih tomat, siramkan jintan hitam. Itu saja, anyep. Tapi habis juga, lapar. Hari ketiga daging. Ikannya sama. Mau duduk di ujung, mau di tengah sama. Ikan itu tak ada main potong 2, potong 3, tak ada. Satu ekor. Mesir mungkin lebih susah dari kita. Mesir bukan macam Saudi Arabia. Saudi Arabia kaya, minyaknya banyak. Mesir susah, tapi semangat bersedekah luar biasa. Ketika kita krisis moneter, pemerintah kita sudah menyiapkan pesawat tempur untuk menjemput. Pesawat perang disediakan, pesawat yang tak pakai kursi itu. Mahasiswa Indonesia mau disuruh tegak naik pesawat dari Kairo ke Jakarta. Itu yang disediakan pemerintah. Apa kata orang Mesir? Selama kami masih ada di Kairo, tidak boleh satu pun mahasiswa Indonesia pulang. Tak boleh. Sampai saya pulang 2002, masih tetap ada subsidi, bantuan. Ada ngasih minyak goreng, ada ngasih terigu, ada ngasih duit, ada ngasih, tak putus. Luar biasa sedekah mereka. Kita perlu belajar dengan sedekah orang Mesir. Dan orang Mesir ini kalau bersedekah, dia tak terlalu formal. Nah, ini penting. Dia jumpa dengan kita di bis, dia panggil. Indonesia artinya anak Indonesia ya? Iya. Kasihnya duit 100 pon, mata uang Mesir pon. Ini pon, pulang ke rumah, kalian buka bersama ya. Orang kita enggak. Walau sedekah itu formalnya minta ampun. Diundang anak yatim ke rumah. Jam 5 datang ya dek. Suruh baca Yasin 3 kali. Sampai pucat muka anak itu. Salamun qawlan min rabbin. Kunang-kunang 3 kali. Bu, kami dah baca 3 kali, gimana Bu? Ini masih jam 6 lagi dek, kita buka 6.15. Jadi gimana? Tahlil 15 menit. La ilaha, kuat suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datanglah kipas angin kencang bertiup, terbukalah makanan yang ditutup koran, nampaklah mie goreng. La ilaha. Maka saya selalu sampaikan kepada keluarga, kepada tetangga, kalian kalau mau ngundang buka puasa, tak usah disiksa anak yatim. Suruh dia datang jam 5:30, duduk-duduk, mau zikir, mau main-main, terserah dia, anak-anak, silakan.
Kalian baca aja Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul sekali, Fatihah sekali, doa. Doakan kami sehat-sehat, minta doa mustajab dari mulut-mulut anak yatim. Dah, selesai. Ini menyiksa anak yatim. Dikasihlah mie goreng, dikasih daging tipis. Podasnya minta ampun. Sekali dimakan mencret 3 hari. Oleh sebab itu kita jangan terlalu formalitas. Ini semua kita siapkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang 1 jam 90 menit, 1 jam 30 menit, 90 menit tausiah kita malam ini. Nanti kalau ada yang bertanya, dari mana Bu? Dari Masjid Nurul Falah. Siapa yang ceramah tadi? Siapa Ustaz itu ya? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Apa isi ceramahnya tadi? Apa yang 5 itu? Entah hamba tak lu ingat tak apa. Perbaiki hablum minallah, taubat nasuha. Perbaiki hablum minan nas. Setelah itu fikih puasanya mantap. Setelah itu siapkan Al-Quran ini menjadi syahrul Quran. Setelah itu siapkan budget tambahan untuk sedekah. Nanti kalau ada pengajian ustaz-ustaz lain datang, jangan cukupkan hanya yang 5 disebut Abu Somad. Ini ala sabilit tamtsil, bukan ala sabilit tahdid. Ini bukan batasan, contoh saja. Ada pengajian Ustaz Edi Azhar datang, pengajian Ustaz Darisman Ahmad datang, pengajian Ustaz Muhardi Muhammad Saleh datang, pengajian Ustaz Dr. Mustafa Umar datang. Hadir di kajian. Itu kajian Ar-Rahman sampai 6. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian tarawih. Bahkan i'tikaf sampai 7, kajian malam i'tikaf. Hadir. Itu kalau diikuti 7 itu, kali 10, 700 SKS. InsyaAllah. Itu yang dapat saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.